Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Video asuransi ini adalah melanjutkan video sebelumnya yang mengenai dana darurat atau emergency fund. Bagi yang belum menonton, bisa menyaksikan dengan klik di kanan atas ya. Sebelumnya kami ingin menyampaikan disclaimer. Jadi kami akan sharing mengenai asuransi seobjektif mungkin dan tanpa ditambahi penjualan produk dari satu perusahaan asuransi apapun, karena nanti dapat membuat bias sharingnya. Yang kedua, semua perusahaan asuransi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semoga setelah menonton video ini dapat membantu kamu menyaring asuransi yang terbaik untuk kamu. Oh iya, sebelumnya kau bisa support channel Newbie Investor dengan klik like, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Oke, di video ini kita akan bahas yang pertama, secara general apa sih itu asuransi? Yang kedua, apa itu asuransi unit link? Yang ketiga, biaya apa saja yang ada di dalam asuransi unit link dalam studi kasus salah satu asuransi di Indonesia. Yang keempat, perbedaan unit link dan asuransi jiwa murni. Dan yang terakhir, apakah worth untuk kamu menggunakan asuransi unit link? Yuk kita mulai sharing tentang asuransi dan kenapa kamu harus memiliki asuransi unit link. Apa sih sebetulnya asuransi itu? Bisnis asuransi pada intinya adalah memindahkan resiko yang bisa terjadi kepada customer atau pemegang polis kepada perusahaan asuransi yang ditukarkan dengan pembayaran sebuah uang dalam periode tertentu yang biasa disebut sebagai premi. Bila asuransi jiwa, maka resiko kehilangan jiwa yang akan diproteksi oleh perusahaan asuransi. Bila asuransi kesehatan, maka kesehatan dari pemilik asuransi yang akan diproteksi. Begitu juga dengan asuransi mobil, rumah, dan lain sebagainya. Dua asuransi terpenting yang harus dimiliki seorang individu adalah asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Kenapa? Karena asuransi adalah perlindungan yang sudah harus kamu siapkan sebelum melakukan investasi. Tanpa asuransi, aset kamu dapat tergerus habis oleh faktor yang di luar kontrol kita. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada almarhum dan almarhumah, kita bisa belajar bagaimana aset yang kita kumpulkan dapat habis karena tertimpa musibah jatuh sakit. Hal ini dapat diminimalisir dengan memiliki asuransi kesehatan, dan bagi keluarga kita, mereka dapat meneruskan hidup mereka dengan asuransi jiwa yang kita miliki bila sampai kita meninggal. Apa itu asuransi unit link? Berbeda dengan asuransi murni atau asuransi tradisional, di mana setelah masa perlindungan proteksi selesai, maka uang perlindunganmu pun akan hangus walau tidak ada klaim, kecuali ada nilai tunai dari asuransi tersebut. Nilai tunai adalah bila kita tidak memakai asuransinya atau tidak melanggar syarat dan ketentuan yang berlaku, akan ada seperti uang sisa yang bisa kita tarik setelah masa proteksi asuransi selesai. Dengan perkembangannya zaman, orang-orang nggak mau rugi nih. Uang asuransi masa seperti hilang begitu saja, maka digabungkanlah investasi dan proteksi agar walaupun tidak ada klaim atau digunakan asuransinya, masih ada aset yang tersisa dan bisa kita gunakan, yaitu investasi kita. Maka lahirlah produk asuransi unit link yang menggabungkan proteksi dan investasi. Bagian investasi yang ada dalam unit link ini mirip sekali seperti reksadana, seperti menerapkan biaya pembelian, manajemen fee, biaya switching, biaya penjualan, dan lain-lain. Kamu juga dapat memilih jenis investasi apa yang ingin kamu gunakan. Apakah mau diinvestasikan di saham, pendapatan tetap, pasar uang, atau mungkin campuran, dan lain sebagainya. Biasanya, kamu juga akan diberikan ilustrasi investasi kamu mulai dari konservatif, medium, sampai agresif return-nya. Nah, yang biasanya banyak membuat orang kesal dengan asuransi jenis unit link adalah tidak sesuainya perkembangan investasi dengan ilustrasi. Misalnya, kok setelah 2 tahun uang saya cuma se-XXX? Ya, jauh sekali dari ilustrasi yang dibuat di awal. Nah, ini karena ada beberapa faktor yang harus kamu perhatikan sebelum membeli asuransi unit link. Yuk kita teruskan kenapa hal ini bisa terjadi. Kamu perlu mengetahui apa saja biaya yang dibebankan kepada kamu sebagai pemilik asuransi unit link. Biaya yang perlu diperhatikan dalam asuransi unit link. Unit link, seperti pada asuransi pada umumnya, kamu diharuskan membayar sejumlah uang yang biasa disebut premi dalam rentang waktu tertentu. Bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Agar mempermudah, kita menggunakan contoh dari salah satu asuransi ya. Ini detail-detail yang tercantum di dalam buku polisnya, jadi kita bisa bedah bersama. Disclaimer, untuk istilahnya, tiap asuransi biasa memiliki istilah yang berbeda-beda, tapi garis besarnya akan sama seperti yang Newbie Investor jabarkan.
Dalam buku polis, pasti akan ditulis berapa total premi yang harus dibayarkan, term pembayarannya, bisa bulanan, per semester, atau tahunan, dan lain-lain. Nah, dalam ilustrasi ini, total preminya adalah 500.000 yang harus dibayarkan per bulan. Premi top up berkala, maksudnya adalah uang tambahan yang langsung masuk ke investasi kamu. Dalam asuransi ini adalah 0. Kamu harus perhatikan gambar ini. Untuk top up berkalanya, 100%. Ada beberapa kasus asuransi lain yang top up berkalanya di bawah 100%, misalnya 95%. Artinya, ada biaya pembelian 5% untuk investasinya, mirip seperti biaya pembelian di reksadana. Jadi, apa saja biaya-biaya yang ada dalam asuransi jenis unit link? Yang pertama adalah biaya akuisisi. Biaya akuisisi adalah biaya untuk permohonan pertanggungan. Biaya akuisisi ini ada di semua jenis asuransi unit link. Di dalam biaya ini juga akan ada komisi untuk agen, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Ini adalah biaya yang cukup besar dari asuransi unit link. Karena dampaknya, hingga 5 tahun awal kamu memiliki asuransi unit link kamu. Dalam contoh ini, maka biaya akuisisinya adalah 75% dari total premi kamu di tahun pertama, dan terus turun hingga tahun kelima. Baru di tahun ke-6, semuanya masuk ke investasi setelah dipotong biaya-biaya lainnya. Yang kedua yaitu biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini adalah biaya kesehatan yang kamu perlu bayarkan. Biasanya akan bergantung dari besarnya uang pertanggungan asuransi dasar dan asuransi tambahan apabila ada, usia tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin, kondisi kesehatan, pekerjaan, dan hobi tertanggung. Nah, biaya asuransi ini pastinya akan berbanding lurus dengan resiko kamu. Sehingga semakin lengkap asuransi kamu, semakin banyak yang di-cover, semakin tua umur kamu, semakin besar resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi, maka semakin besar juga biaya asuransi kamu. Yang ketiga yaitu biaya rider. Biaya rider ini adalah asuransi tambahan. Misalnya, kalau sampai kamu kecelakaan dan terjadi cacat permanen, kamu bisa dibebaskan dari biaya asuransi seumur hidup, dan lain-lain. Biasanya biaya rider ini masuk ke dalam biaya asuransi. Yang keempat, biaya administrasi. Contohnya seperti gambar di samping. Berikutnya ada biaya pengelolaan investasi. Seperti reksadana, biaya ini ditagihkan biasanya 1-2% per tahun, tergantung jenis investasinya. Dan yang terakhir adalah biaya switching. Misalnya kamu tukar dari investasi pendapatan tetap ke saham, atau dari pasar uang ke saham. Nah, biasanya akan ada biaya switching, sama seperti reksadana. Agar semakin jelas, seperti biasa newbie investor akan buat ilustrasinya. Misalnya ada seorang bernama Michael, beli asuransi ini di bulan Januari 2020. Maka di bulan tersebut, setelah membayar premi 500.000, alokasinya adalah 375.000 ke biaya akuisisi dan 125.000 ke investasi. Selain itu, ada biaya lain yang ditanggung Michael, seperti administrasi 27.500, dan ada biaya kesehatan 212.300. Selain itu, setiap tahunnya juga akan ada biaya pengelolaan 1-2% per tahun. Biaya dan alokasi dana ini akan terus berlanjut sampai Desember 2020. Di Januari 2021, alokasi dananya akan berubah. Biaya akuisisi menjadi 200.000 dan 300.000 ke investasinya. Januari 2022, biaya akuisisinya menjadi 75.000 dan investasinya 425.000. Dan seterusnya sampai di Januari 2025, biaya akuisisinya sudah 0 dan investasinya 526.300 atau 105,26% dari premi total. Nah, pertanyaannya, biaya-biaya yang ditanggung Michael ini akan dikurangi dari mana? Apakah dari biaya akuisisinya atau dari investasinya? Inilah yang sedikit tricky dari asuransi unit link. Karena setiap asuransi pasti berbeda dan termnya pun akan dibuat bermacam-macam. Setiap asuransi akan berlomba-lomba membuat penawaran yang lebih menarik dibanding asuransi yang lain. Ada yang seperti contoh, misalnya di tahun pertama, gratis biaya asuransi. Atau di tahun pertama, biaya asuransinya ditanggung di biaya akuisisi, dan tahun-tahun berikutnya baru diambil dari alokasi yang investasi. Kita asumsikan saja promo asuransi ini adalah di tahun pertama, semua biaya ditanggung dari biaya akuisisi, dan di tahun 2 dan seterusnya baru dinilai investasinya.
Maka dengan premi 500.000 sebulan atau 6 juta per tahun, dengan ketentuan yang sudah kita bahas di atas, inilah nilai estimasi investasi kita. Tentunya ini akan bervariasi lagi karena sifat investasinya mirip reksadana, bisa naik, bisa turun. Apalagi kalau investasinya dalam reksadana saham. Hasil masa lalu tentu tidak bisa menjadikan patokan untuk masa depan. Makanya, jangan heran kalau investasi unit link kamu di tahun-tahun awal pasti akan terlihat kecil sekali investasinya. Selain investasi yang memang fluktuatif karena seperti reksadana, juga adanya biaya akuisisi, biaya admin, biaya manajemen, dan lain-lain. Kalau gitu, rugi ya beli asuransi unit link? Jawabannya tergantung. Unit link ini menawarkan kemudahan dalam memiliki asuransi dan investasi dalam sekali pembelian. Kalau kamu gak mau pusing dan tetap memiliki investasi yang bisa digunakan suatu saat nanti dalam jangka panjang, di atas 5 tahun, unit link sangat cocok untuk kamu. Memang, preminya bila dibanding dengan asuransi murni atau tradisional, unit link lebih mahal. Namun, dalam asuransi murni, yang perpanjangannya biasanya tahunan, bila sudah tidak sesuai dengan kriteria pihak asuransi, perpanjangan asuransi bisa ditolak loh, sehingga tentunya merugikan kamu. Di sisi lain, biasanya asuransi unit link menawarkan jangka waktu perlindungan yang lebih panjang. Sebetulnya, fokus yang paling penting dalam asuransi adalah untuk proteksinya, bukan di investasi. Maka, yang terpenting yang harus kamu perhatikan seperti coverage dari asuransinya, apa saja penyakit-penyakit yang mungkin tidak di-cover dari asuransi tersebut, kemudian berapa sih biaya kamar maksimumnya, kemudian plafon tahunan asuransi, apakah mudah melakukan klaim, dan dukungan rumah sakit se-Indonesia, atau bahkan bisa sampai ke luar negeri, agen yang aktif dan informatif, dan lain-lain. Bila kamu merasa menemukan asuransi murni atau tradisional yang bisa mencukupi kebutuhan kamu, dan sisi investasinya kamu handle sendiri, misalnya memberi reksadana saham langsung atau membeli saham di bursa, tentu juga bukan alternatif yang buruk. Karena bagi newbie investor, segala keputusan keuangan haruslah berdasarkan background dan kebutuhan kamu. Semoga video ini bermanfaat dan menyadarkan kamu pentingnya akan asuransi, mengetahui apa itu unit link dan biaya-biaya yang ada di dalam unit link. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on the next video. Bye!